Sebuah rekaman video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang cepat membakar atap gedung Global Development Learning Network atau gedung server Universitas Udayana Denpasar, Bali. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar dari atap satu gedung ke gedung lainnya. Diketahui laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Untuk penyebabnya masih sedang diidentifikasi, masih sedang dicek. Apakah korban jiwa? Sampai saat ini teman-teman masih ada di dalam ruangan sambil pendinginan juga sambil mengecek kondisi di dalam. Petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Pemicu kebakaran masih diselidiki petugas. Akibat kejadian ini ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, kita awal informasi hari ini dari Jakarta. Pemirsa, eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jatipolo Palmerah ini berlangsung ricuh. Eksekusi dilakukan terhadap rumah pensiunan Bea Cukai. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai mendobrak masuk ke area rumah di Komplek Bea Cukai Jatipolo Palmerah, Jakarta. Setelah melayangkan 3 kali surat peringatan, Bea Cukai mengosongkan paksa rumah warga. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Jadi rumah dinas ini kan diperuntukkan untuk pejabat atau pegawai yang aktif, dan yang menghuni di sini sebagian besar memang anak atau keturunan dari pegawai aktif, sehingga memang secara ketentuan mereka tidak berhak. Nah, upaya yang sudah dilakukan sekali lagi sudah cukup panjang, dan ini adalah penertiban yang kedua. Upaya warga mempertahankan rumah bukan tanpa sebab, lantaran warga telah menghuni rumah ini sejak 45 tahun silam. Dan saat itu baik Bea Cukai maupun warga tidak memiliki surat maupun legalitas yang sah atas tanah tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, proses penyelesaian sengketa lahan golf oleh Pengadilan Negeri Cibinong di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berakhir ricuh. 1 orang diduga provokator diamankan pihak kepolisian setempat. Saling dorong antara pihak Pengadilan Negeri Cibinong aparat kepolisian dengan pendukung pihak termohon ini tak bisa terhindarkan, di mana para pendukung termohon melakukan blokade menolak pihak Pengadilan Negeri Cibinong untuk memasuki area golf melakukan pencocokan batas lahan sengketa berdasarkan hasil putusan ingkrah. Akibatnya 1 orang yang diduga provokator berhasil diamankan polisi. Selanjutnya proses konstatering terhadap lahan yang bersengketa seluas 4.500 meter di area golf ini mendapat pengawalan ketat tim aparat gabungan. Sesuai dengan putusan pengadilan yang kita mintakan itu kan 4.500 meter disertai akses jalan 6 meter. Nah, hari ini sudah kita ukur 4.500 meter dengan akses jalan 6 meter. Jadi mudah-mudahan ke depannya pada saat eksekusi dan nggak diulang lagi. Nah, nanti kami akan koordinasi dengan pimpinan sesuai dengan permohonan dari pemohon, melanjutkan pengosongan kah, apa seperti apa, penyerahan atau lain-lain. Nanti kita nunggu perintah dari ketua pengadilan. Diketahui sengketa lahan lapangan golf Jagorawi antara PT Grand Puri Permai dengan Golf Jagorawi berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dengan eksekusi tersebut, lapangan golf Jagorawi yang berdiri sejak tahun 1979 terpaksa ditutup dan dihentikan beroperasi untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Sementara itu, BMKG Bandung menyebut suhu dingin khususnya di wilayah Bandung Raya rata-rata mencapai 16 derajat Celcius. Diprediksi suhu dingin akan terus terjadi hingga bulan Agustus 2024 mendatang. Suhu di Bandung mengalami penurunan temperatur, terutama di kawasan pegunungan. Dari catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
BMKG Bandung, rata-rata suhu Bandung mencapai 16 derajat Celcius. Penurunan suhu merupakan fenomena tersendiri yang diakibatkan energi panas gelombang pendek matahari yang tidak terpantulkan ke bumi karena tidak adanya pembentukan awan. Suhu dingin yang terjadi tidak hanya di wilayah Bandung Raya, melainkan seluruh Pulau Jawa bahkan hingga ke Sumatera bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dingin, jadi pelepasan energi di malam hari itu maksimal sehingga bumi mengalami pendinginan. Ini fenomena ini yang mengakibatkan beberapa hari ini dingin. Kemarin itu sampai 16,6 derajat Celcius itu di luar anomali ya, karena biasanya di bulan Juli itu 18,6. Menurut warga, suhu Bandung pada pagi hari hingga siang hari masih terasa dingin. Banyak warga menggunakan jaket agar terhindar dari suhu dingin. Beberapa hari terakhir sih bisa dibilang suhu dingin ya di Bandung ini, nggak tahu fenomena apa gitu. Karena emang jarang banget gitu, dinginnya emang benar-benar dingin. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mengantisipasi dampak dari suhu dingin yang saat ini tengah terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa, banjir dan longsor mengepung 4 kecamatan di Kabupaten Luwu. Bencana ini mengakibatkan belasan desa terisolir. Banjir kembali merendam Luwu, Sulawesi Selatan. Kali ini 4 kecamatan terendam banjir. Akibatnya akses jalan Trans Sulawesi terputus, ratusan kendaraan dari kedua arah tidak bisa melintas. Ribuan jiwa di sejumlah desa di keempat kecamatan kini juga terisolir akibat tingginya genangan air. Belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah rumah mengalami kerusakan. Pihak BPBD belum bisa mendata jumlah rumah yang berdampak karena belum mampu mengakses desa-desa terisolir. Jadi untuk sementara masyarakat Desa Temboe tetap waspada untuk menjaga bagaimana antisipasinya sehingga tidak ada yang cedera. Selain banjir, bencana tanah longsor ikut mengisolasi 2 desa di Kecamatan Larompong. Pihak BPBD Luwu disiagakan untuk membantu mengevakuasi warga. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, A-News melaporkan. Pemirsa, sejumlah aparat kepolisian melepaskan tembakan hanya untuk membubarkan acara sunatan di Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Aksi arogansi polisi ini dilaporkan penyelenggara acara ke Propam Polda Lampung. Sebuah video amatir merekam aksi pembubaran acara sunatan di Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Dalam video ini, sejumlah aparat kepolisian terlihat melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan musik organ tunggal. Pihak keluarga dan penyelenggara acara pun terkejut dengan peristiwa ini. Padahal, menurut penyelenggara, pihaknya telah mendapat izin keramaian dari Polsek setempat. Usai kejadian, penyelenggara acara mendatangi Bidang Propam Polda Lampung untuk melaporkan Kapolsek Kota Bumi Kota dan sejumlah personel kepolisian. Penyelenggara juga memprotes aksi polisi yang menyita 2 unit organ tunggal. Sekitar jam setengah 10 malam, tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Nah, datang naik ke panggung langsung nembak. Langsung udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget. Ada apa? Ada apa? Nah, kemudian keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapolseknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Coba kita bicarakan baik-baik. Namun menurut polisi, pembubaran dilakukan karena acara telah melebihi waktu yang ditentukan. Aparat yang terlibat pembubaran telah diperiksa Bid Propam Polda Lampung. Berdasarkan
SE Kabupaten Lampung Utara, kegiatan keramaian ini hanya sampai pukul 17. Namun demikian, kadang kepolisian masih memberikan toleransi sampai dengan pukul 18.00. Namun demikian, masyarakat ini tidak mematuhi perda tersebut dan melakukan acara hingga pukul 22.00. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Dit Propam Polda Lampung bekerjasama dengan si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, aparat kepolisian juga sempat menahan 4 pemain organ tunggal dalam acara ini, namun kini telah dipulangkan ke rumah. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Tengah. Bisa 200 karyawan sebuah pabrik garmen dan sepatu di Pati diduga keracunan makanan kantin. Para korban mengalami mual dan muntah dan dilarikan dibawa ke berbagai rumah sakit. Karyawan pabrik garmen dan sepatu di Kecamatan Mongerjo Pati, Jawa Tengah mengalami muntah diduga keracunan makanan kantin pabrik. Sebelumnya karyawan makan sayur asam dan olahan ikan tongkol di kantin pabrik. Usai makan, sejumlah karyawan langsung muntah-muntah, pusing hingga mual. Para karyawan kemudian dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Pati dan Kudus. Langsung mendapatkan perawatan medis. Polisi yang datang bersama petugas Dinas Kesehatan Pati telah mengambil sampel makanan dan juga muntahan para korban untuk diperiksa di Laboratorium Provinsi Jawa Tengah. Beberapa karyawan dari pabrik garmen yang terletak di Jalan Raya Pati Kudus, Kelurahan Margorejo, mendapatkan keluhan mual, kemudian pusing. Kemudian kami bersama dengan Dinas Kesehatan berkoordinasi, kemudian melakukan pengecekan dan pengambilan sampel terhadap beberapa makanan. Tindakan yang kita ambil untuk langkah cepatnya adalah mengirimkan tim dari puskesmas terdekat untuk melihat kondisi, dan ternyata memang banyak yang bergejala, banyak, dan kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Rencananya sampel makanan cek laboratorium dilakukan Semarang, maka diperkirakan memakan waktu hingga seminggu untuk mengetahui penyebab keracunan massal tersebut. Saat ini kasus ditangani Polres Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih rekan Galuh dan Tobi, dan juga selamat pagi pemirsa. Berbari aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Patung Kuda Senayan. Dapat Anda bersama dari kaca Anda, arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Senayan. Saat ini sudah mulai terjadi pelambatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan juga mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama. Kemudian arus lalu lintas dari arah Senayan yang akan mengarah ke Harmoni saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dihimbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Tanah Abang yang akan mengarah ke Tugu Tani saat ini dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan bahwa nantinya akan ada penyampaian pendapat penolakan tenaga kerja asing di kawasan ini dan pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional.
Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 149 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 29 luka berat dan 207 luka ringan. Dari 149 kasus laka lantas tersebut, 35% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Dan penyebab kecelakaan adalah dikarenakan melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan, dan satu kecelakaan diantaranya merupakan kecelakaan di jalan tol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta mengecek kembali kondisi fisik dan juga kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima sebelum berkendara. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Senayan. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain di wilayah Sumatera. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena mengoleksi senjata api. Ya, 4 pucuk senjata dan ratusan amunisi disita saat polisi menggeledah rumah pelaku. Polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Mayor Zen, Perumahan Yasfa, Kalindoni, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata api jenis Glock serta pistol kecil lainnya dalam laci. Di sudut lain rumah, polisi kembali menemukan 2 pucuk senjata api laras panjang dalam tas. Total 4 senjata api pabrikan dan 327 amunisi ditemukan. Setelah penggeledahan, pemilik senjata api MG yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dibawa ke Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Kepada polisi yang mengaku membeli senjata api untuk koleksi dari seseorang berinisial AN. Setelah kita dalami, memang mengkoleksi senjata tersebut, ya, tapi tidak memiliki izin kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Kini polisi masih memburu pelaku AN yang menjual senjata api tersebut. Sementara pemiliknya bakal dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, ketujuh keluarga terpidana kasus Vina dan Eki akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Ya, pelaporan dilakukan lantaran Rudiana dianggap menyalahi prosedur saat penangkapan para narapidana. Ya, pelaporan tersebut akan disampaikan langsung keluarga 7 terpidana dan didampingi oleh kuasa hukum. Salah satu perwakilan keluarga terpidana Kosim, ayah dari Eko Ramadhani, menyebut jika pelaporan dilakukan karena Rudiana diduga menyalahi prosedur saat penangkapan. Menurut Kosim, penangkapan terpidana seharusnya dilakukan oleh anggota Reskrimum, sementara Rudiana merupakan anggota Res Narkoba. Rencananya besok pagi jam 5 OTW ke Mabes Polri itu bersama Kang Dedinya, bersama keluarga terpidana. Laporin apa, Pak? Yang laporin masalah itu Pak Rudiana. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya apa ya? Anak itu ditangkap nggak ada surat penangkapan. Nggak ada surat penangkapan, terus kan udah begitu juga udah ini apa Pak Rudiana tuh udah menyalahi aturan. Tuh benarnya kan lah
narkoba itu sebenarnya kan reskrimum tuh ya. Pengadilan Negeri 1 Cirebon telah menunjuk 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang akan dilaksanakan 24 Juli 2024. Ya, tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan saksi dan bukti baru untuk menghadapi sidang tersebut. Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 3 hakim untuk sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan digelar 24 Juli 2024. 3 hakim tersebut yakni Rizka Yunia SH, Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Selain 3 hakim, PN 1 Kota Cirebon juga menyiapkan 1 jaksa, Asep Sunarsa. Terkait sidang PK, kuasa hukum Saka Tatal mengaku telah melakukan persiapan, di antaranya menyiapkan saksi dan bukti baru atau novum. Kita sekarang sedang menggodok untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana novum supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya, tapi ini bagian dari koreksi. Saka Tatal adalah salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Saka Tatal kini telah bebas dan akan mengajukan peninjauan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina meminta Polda Jawa Barat segera memindahkan terpidana tersebut ke Lapas Cirebon. Ya, sementara Kalapas kelas 1A Kebun Waru mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait pemindahan 4 terpidana tersebut. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dipinjam dari Lapas Cirebon untuk keperluan penyidikan hingga Selasa siang belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Kepala Rutan Kelas 1A Kebun Waru Bandung, Suparman, mengaku belum mendapat informasi dari Polda Jawa Barat terkait rencana pemindahan 4 terpidana tersebut. Dapat informasi dari pihak Polda ya, makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan. Nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih dititipkan di sini ya, untuk yang 4 orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus dikembalikan. Sementara itu, kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina, Ruli, mengaku telah menulis surat agar para terpidana dikembalikan ke tempat asal, yaitu ke Lapas Cirebon. Karena pertama, kasusnya Peggy kaitan di masalah ini sudah selesai. Kedua, jarak antara para keluarga ke sini kan kasihan. Kita orang nggak punya ongkos aja jadi masalah gitu. Jadi tolonglah supaya dikembalikan mereka ke tempat asalnya. 4 terpidana kasus Vina dan Eki yang masih ditahan di Lapas Kelas 1A Kebun Waru Bandung adalah Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Pihak kuasa hukum berharap para terpidana itu segera dikembalikan ke Lapas Cirebon karena keempatnya sedang berproses untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK atas kasus mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali 24 Juli mendatang. Ya, pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai kesaksian Deddy Mulyadi boleh saja, namun harus jelas apa kapasitasnya serta fokus terhadap pencarian bukti baru. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, meminta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Saka Tatal didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi kediaman Deddy Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Namun menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, kesaksian Deddy Mulyadi boleh saja dihadirkan, namun harus jelas relevansinya dan apa kapasitasnya jika tidak fokus terhadap pencarian novum. Karena dia mengalami secara langsung, yang melakukan secara langsung. Maka untuk itu, saya kira menjadi pertanyaan besar adalah apa relevansi, apa kemudian kapasitas menghadirkan saksi tertentu. Kalau seandainya tidak fokus pada proses pencarian novum tadi itu. Beda ya konteksnya, memang betul-betul pada kejadian itu ada di tempatnya, kemudian mendengarkan secara langsung, dan kemudian memenuhi kriteria itu. Kalau mohon maaf saja, bisa dia dicek kapasitas keberadaan yang bersangkutan ketika 2016 pada waktu itu. Tetapi sekali lagi tentunya harus dihormati
menghormati upaya pencarian keadilan, karena tentunya itu ada cara-cara yang memperhatikan aspek substansi, prosedur maupun kemenangan sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Suparji Ahmad menambahkan, seluruh upaya pencarian keadilan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini harus dihormati. Karena menjadikan Deddy Mulyadi sebagai saksi di sidang peninjauan kembali tersebut merupakan sebuah upaya pencarian keadilan atas Saka Tatal. Tim Liputan iNews melaporkan. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution mempertanyakan kebenaran Peggy Setiawan soal tato bintang yang dia miliki. Ya, Rasman menduga Peggy berbohong soal pembuatan tato dan meminta Polda Jabar untuk menyidik kembali kebenaran keterangan Peggy. Bahwa Adinda pasang tato itu gambar bintang. Iya, benar. Tahun berapa itu? Ada 2015, gambar bintang. 2016. Gambar bintang. Coba Iya. saya tunjukkan. Gambar bintang. Iya. Tahun berapa? Ada yang 2015, 2016. 2015, 2016. Iya, benar. Itu terinspirasi katanya dari Wilfred Zaha. Iya, benar. Benar. Pemain apa itu? Crystal Palace sih. Crystal Palace. Benar ini? Hah? Benar ini? Sejauh tahu bisa benar. Nggak, tunggu dulu. Benar itu? Benar. Tidak bohong? Tidak. Saya buka data. Sebentar, saya buka data. Tahun 2023, Wilfred Zaha benar pakai tato di lehernya gambar bintang. Ya. Betul? Betul. Terus saudara menghapus 2016 karena ibu marah. Ya. Betul kan? Benar. Oke. 2015, 2015, Wilfred Zaha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan... Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Zaha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang, tato. Kemudian Anda hapus 2016, 2015, 2016, 2017. Saudara Wilfred Zaha belum pakai tato di lehernya. Sudah, biar saya menjawab. Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dia, bukan Anda. Saya tanya dia. Sudah, nggak usah ladeni. Yang ngomong dia, nggak usah ladeni. Saya minta polisi Jawa Barat periksa. Tolong kalian turun ke klub dia sekarang di luar negeri sana. Kalau Bang Oto kemarin mendatangi, tuh Bang Oto sudah buka searching Google ini. Kita buka-bukan. Saya tidak pernah mau bilang kalau saya punya data yang banyak, bos. Kalau Bang Oto berangkat ke Australia, kasus dari Jessica, kenapa kasus yang heboh ini tidak berangkat ke klub dia? Memastikan Crystal Palace tidak benar menggunakan tato 2016. Kalau itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke, sebentar. Itu saja. Sebelum saya ke Bung Tony, Peggy bisa menjawab itu. Saya yakin Peggy menyampaikan apa yang benar. Silakan menyampaikan. Jadi potong dulu, Bang. Ya, silakan. apa? Saya kebetulan suka tato. Saya kebetulan suka tato. Gimana? Pelan-pelan? Ya, saya kebetulan suka tato. Suka tato, nah, oke. Saya terinspirasi dengan pemain bola. Pemain bola. Bukan hanya sekitar... Oh, Anda bohong. Anda bohong. Silakan dibuka. Dipotong lagi ya. Coba. Silakan, biarkan dia tenang dulu untuk menjawab. Silakan, ya, Peggy. Bukan hanya si Christopher Zaha, namun saya suka pemain tato itu semuanya. Terutama Messi, kan saya pernah menjawab kepada penyidik bahwa Messi salah satunya. Nah, misalkan sebut nama saya bikin tato bintang. Ya karena saya terinspirasi banyak seperti yang contoh nih artis Indonesia. Onadio Leonardo kan tato ada. Nah, bisa Zaha seperti itu. Jadi apa ya? Bukan saya berbohong, bukan. Emang karena saya emang suka tato gitu, bintang. Dan tato itu tidak melambangkan sama sekali apa tidak. Mabes Polri tengah mengevakuasi penyidikan kasus kematian Vina. Ya, Divpropam dan IT Wasum Polri ini pun diturunkan untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Kabareskrim menyebut bahwa Polda Jabar mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat.
Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman dari Propam, dengan Wasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Ya, tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Usai Peggy Setiawan diputus tak menyandang status tersangka, Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi. Polri berjanji penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan memancing reaksi dari berbagai pihak. Ya, salah satunya yakni Polda Jawa Barat yang mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina Eki. Bahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, menyampaikan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka Peggy tetap bebas. Insang menambahkan Peggy Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali ke informasi lain, pemirsa, Presiden Jokowi mengeluhkan hujan setiap hari di IKN hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Ya, Jokowi meminta publik untuk tak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara 17 Agustus karena progres IKN baru mencapai 15%. Jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah telah memastikan lapangan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara sudah siap digunakan untuk upacara pada 17 Agustus mendatang. Namun untuk kepastian jumlah peserta untuk upacara 17 Agustus masih akan diatur. Hujan yang turun setiap hari di IKN dikeluhkan oleh Presiden Jokowi hingga menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran. Terkait hal tersebut, Jokowi meminta publik untuk tidak menaruh ekspektasi lebih terkait wajah IKN saat upacara 17 Agustus nanti. Karena menurut Jokowi, progres IKN baru mencapai 15%. Presiden Jokowi juga menekankan pembangunan IKN sendiri tidak akan dilakukan selama 2-3 tahun saja. Jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Tidak. Paling nanti di 17 Agustus ini kalau dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin 15%. Pembangunan akan dilakukan dalam jangka panjang dan bertahap dari tahun ke tahun, bisa 15 hingga 20 tahun. Beberapa hari sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga mengatakan curah hujan yang tinggi di IKN menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi para pekerja. Hujan yang terus turun menjadi masalah baru di tengah percepatan pembangunan fasilitas dasar IKN.
Pemirsa, polisi mengungkap kasus penipuan online jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Ya, penipuan yang dioperasikan di 4 negara tersebut telah memakan ratusan korban. Bareskrim Polri mengungkap kasus scam online atau penipuan daring jaringan internasional dengan total kerugian 1,5 triliun rupiah. Penipuan ini diketahui dioperasikan di 4 negara, telah memakan ratusan korban. Jaringan penipuan internasional ini beraksi di Indonesia, Thailand, India, dan Cina. Polisi menangkap 4 pelaku yang merupakan 1 warga negara Cina dan 3 warga negara Indonesia. Adapun modus pelaku dengan menawarkan pekerjaan paruh waktu kepada targetnya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Korban dijanjikan gaji 15 juta rupiah dengan tugas menjaring target WNI lain dengan menawarkan investasi bodong. Bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Social engineering artinya dia memblasting link websitenya, kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa, sehingga korban mendapatkan untung atau komisi, pada awalnya mendapatkan untung atau komisi, dan kemudian menjadi rugi lebih besar daripada komisi yang diterima. Hingga kini polisi masih mengusut dan mengembangkan kasus ini, termasuk memburu sejumlah pelaku lain dan mengejar aset pelaku di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia mengusung 4 nama jenderal untuk dicalonkan sebagai pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Keempat nama perwira tinggi Polri tersebut telah melalui asesmen di internal dan memenuhi syarat. Ada 4 nama dan ini merupakan bagian personil-personil terbaik di Polri. Yang pertama atas nama Dr. Andes Setio Budianto SHMH. Beliau berpangkat Komisaris Jenderal. Sekarang beliau sebagai Irjen di Kementerian Pertanian. Beliau lulusan Akabri tahun 1989. Kemudian yang kedua adalah Dr. Andes RZ Panca Putra SMSI. Beliau berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Selaku Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, beliau adalah Akabri 1990. Kemudian juga ada Dr. Andes Joko Purwanto, Inspektur Jenderal Polisi, selaku Kapolda Kalimantan Tengah. Beliau adalah Akabri lulusan 1989. Dan keempat adalah Bapak Didi Agung Wijanarko SIKMH, beliau berpangkat Inspektur Jenderal Polisi selaku Deputi pada bidang koordinasi dan supervisi di KPK, dan beliau adalah lulusan Akabri 1990. Bisa pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan tersebut juga mendapatkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Pasca viral foto 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog, PBNU segera memberikan sanksi pada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai pertemuan dengan Israel dan presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LDMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement
internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, posisi Indonesia sudah jelas terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia mendukung Palestina merdeka dan menjadi negara mandiri, sementara Israel selalu menolaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Penarikan paspor Firly telah dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dan akan dikembalikan usai terbebas dari masa hukuman. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dicegah ke luar negeri hingga Desember 2024. Ketua Tim Pengawasan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Eka Rianto mengatakan pencegahan Firly Bahuri ke luar negeri telah dilakukan Ditjen Imigrasi dengan melakukan penarikan paspor. Pencegahan ke luar negeri terhadap Firly Bahuri atas permohonan Bareskrim Polri kepada Ditjen Imigrasi untuk memuluskan penyidikan kepolisian dalam kasus suap di tubuh KPK. Ketika sudah atau terkait dengan kasus yang seperti dialami oleh Pak Firly Bahuri, jadi kami melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan, dan apabila divonis setelah melakukan proses persidangan dan divonis bebas dan lain-lain, paspornya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi untuk sementara paspor itu dilakukan penarikan terkait dengan untuk mencegah yang bersangkutan berpergian ke luar negeri. Sementara itu, Indira Cundatita, anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, diperiksa KPK sebagai saksi dalam dugaan pencucian uang dengan tersangka sang ayah. Usai diperiksa KPK Selasa petang, Tita yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem meminta maaf atas kasus yang menjerat keluarganya. Selain Tita, KPK juga memanggil cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radisyah alias Bibi. Diketahui sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap bawahannya di Kementerian Pertanian dengan nilai lebih dari 44 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, SYL divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Selain itu, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari 14 miliar rupiah. Bisa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surakarta. Surat pengunduran diri diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri. Wakil Presiden terpilih tersebut mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gibran menyerahkan berkas pengunduran diri di antar wakilnya, Teguh Prakosa, ke gedung DPRD Kota Surakarta. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo. Selanjutnya, DPRD Kota Surakarta akan meneruskan surat pengunduran diri Gibran ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah usai menggelar sidang paripurna. Ya, selain untuk persiapan pelantikan yang masih di tanggal 20 Oktober nanti, tentunya banyak hal yang harus kami persiapkan dari sekarang. Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Gibran juga menyerahkan kembali mobil dinasnya dan pulang menggunakan mobil pribadi. Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan ASN Kota Surakarta.
129 aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah di kota Surakarta diambil sumpah janjinya hari Senin 15 Juli. Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat dilaksanakan di ruang Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu pejabat yang dilantik adalah ex-ajudan Jokowi periode pertama menjabat Wali Kota Solo, yakni Herwin Trinugroho Adi. Herwin dilantik sebagai Camat Laweyan setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan di Setda Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Bendungan di Pleret, Semarang menjadi wahana gratis merasakan sensasi seluncuran panjang. Ya, tak hanya yang ikut berseluncur, namun para penontonnya pun ikut merasakan kebahagiaan tanpa keluar biaya spesen pun. Teriakan disertai tawa bahagia lepas dari puluhan anak hingga dewasa saat berseluncur di Bendungan Pleret, Semarang, Jawa Tengah. Terlebih saat senja, warga menyerbu bendungan yang kini beredak viral karena wisata seluncuran gratis. Bendungan yang dibangun tahun 1800 ini sebenarnya merupakan bendungan penahan air Sungai Kaligarang. Namun karena dasar bendungan licin ditumbuhi lumut, menciptakan sensasi tersendiri untuk berseluncur. Tidak hanya berseluncur, banyak juga warga yang hanya sekedar menikmati suasana. Mana tadi kesan-kesannya gitu? Kesannya mengingatkan masa kecil sangat seru. Banyak orang-orang kok. Ini teman-temannya juga banyak. Dapat hiburan gratis ini? Iya, gratis sama bayar. Ya, saya kan tinggal di Semarang juga. Tapi kan sebelumnya nggak sampai seviral ini. Terus lihat di sosial media rame, main ke sini. Waktu senja. Sayangnya masih menyenangkan, berseluncur di Bendungan Pleret juga beresiko tinggi karena saat tergelincir tak jarang warga terluka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.